Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supenti Hendraningsih SPD, guru mata pelajaran geografi di SMA Negeri 1 Sukaraja. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi pola keuangan desa dan kota, di mana akan kita bahas adalah pola keuangan kota yang disampaikan pada kelas 12 semester yang kedua. Kota adalah pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batasan administrasi yang diatur dalam perundang-undangan serta pemukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan. Permendagri nomor 287 pasal 1. Menurut Bintarto, kota adalah sebuah bentang budaya yang ditumbuhkan oleh unsur-unsur alami, non-alami, dengan gejala-gejala pemisahan penduduk yang cukup besar dan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan materialistis dibanding hinterland. Lanjutkan, Ibu lihat di sini adalah suasana perkotaan. Ciri daripada kota: 1. Kepadatan penduduk yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata kepadatan penduduk sekitarnya. Penduduk pada lokasi atau tempat tersebut sebagian besar tidak tergantung pada sektor pertanian dan tidak juga pada aktivitas ekonomi primer. Lokasi tersebut menjadi pusat kebudayaan, administrasi, dan ekonomi bagi wilayah-wilayah sekitarnya. Kota sebagai pusat pelayanan. Kota disebut juga sebagian besar kebutuhan penghuninya mampu dicukupi oleh pangsa pasar tersendiri. Karakteristik dan kehidupan kota. Secara demografi heterogen, padat. Secara ekonomi bergerak di bidang industri, perdagangan, dan jasa dengan pendapatan tidak seragam. Secara sosiologis, individualis, dan komunitas tidak langsung. Secara budaya, multikultur, inovatif, dan dinamis. Klasifikasi kota. Yang pertama berdasarkan numerik atau kuantitatif, berdasarkan jumlah penduduk, kepadatan, perbandingan jenis kelamin, dan luas kota. Yang kedua adalah secara numerik atau kuantitatif, berdasarkan tahap perkembangannya, fungsi kota, dan kondisi sosial penduduknya. Kota di Indonesia menurut jumlah penduduknya atau secara kuantitatif ada kota kecil, kota sedang, kota besar, kota metropolitan, dan kota raksasa atau megapolitan. Fungsi kota sebagai pusat produksi. Contoh, Bukit Asam, pemasok batu bara, Bontang, gas alam cair, Bandung, tekstil, Cilegon, besi baja, kota industri manufaktur, di mana mengubah bahan mentah menjadi barang jadi seperti Mojokerto. Kota pusat perdagangan, ya dikatakan sebagai pusat perdagangan yang memiliki sarana dan penyaluran bahan kebutuhan pokok, dan hinterland. Ya. Yang berikutnya pusat pemerintahan. Pemerintahan suatu negara atau wilayah akan lebih kecil. Contohnya adalah Jakarta. Pusat kebudayaan. Contoh Surabaya, Jogja, Bukittinggi, Bali. Kota sebagai pusat kesehatan, ya, di mana ada Singapura. Kota di Indonesia menurut sejarah: 1. Kota pertambangan,
Sawah Lunto, Bontang, Soroako, Dumai, Sigli, Lok Sumawe. Kota perkebunan yang luas lahannya subur, iklim yang sesuai seperti Palembang, Bogor, Malang, Lembang, Subang, Wonosobo, Pemantar, Selatan, dan Bengkulu. Kota perdagangan memiliki lokasi yang sangat strategis. Surabaya, Palembang, Cirebon, Semarang, Ambon, dan Banda Aceh. Kota sebagai kebudayaan atau kerajaan yang biasanya tumbuh di daerah yang subur, relief baik, air mudah, strategis dekat dengan sungai besar seperti Yogyakarta, Kartasura, Surakarta, Kediri, dan Cirebon. Menurut tahap perkembangannya atau secara kualitas, tahap eufolis, di mana tahap ini perkembangan desa yang sudah teratur, masyarakat sudah memperlihatkan ciri perkotaan. Kedua, tahap polis, ciri kota masih bersifat agraris. 3, tahap metropolis, ditandai dengan sebagai orientasi kehidupan ekonomi penduduk mulai ke arah industri. Tahap megapolis, tahap di mana ukuran wilayah perkotaan sudah sangat besar yang ditandai dengan adanya penurunan kualitas. Tahap trianopolis, ciri masyarakat telah dikuasai oleh para tiran, diwarnai kekacauan dan tingkat kriminalitas sangat tinggi. Yang keenam, tahap nekropolis, tahap perkembangan kota menuju arah kematian. Pola keruangan kota. 1, inti kota atau pusat kegiatan. Ekonomi, politik, budaya. 2, selaput inti kota. Kota yang berkembang intinya dapat mengakibatkan beberapa pola unit kegiatan seperti sentralisasi, nukleus, desentralisasi, segregasi. Sentralisasi, timbulnya gejala pengelompokan pusat kegiatan di satu titik. Nukleus, fungsinya mirip seperti PKD tetapi lebih kecil. Desentralisasi, gejala untuk menjauhi pusat kota sehingga muncul inti-inti baru di luar kota. Segregasi, munculnya kelompok-kelompok pemukiman secara terpisah karena perbedaan status ekonomi, sosial, dan budaya. Kota satelit, wilayah pemekaran kota yang masih memiliki sifat-sifat kota. Cirinya, pusat kerajinan kecil, terbentuknya lebih mudah daripada suburban, jumlah penduduknya lebih banyak dibandingkan suburban. Suburban jauh dari inti kota namun masih mencakup wilayah komuter area. Fungsinya sebagai tempat para pekerja manufaktur dan di kota satelit. Slum area, daerah kumuh di suatu wilayah kota. Model struktur ruang kota yang pertama adalah teori konsentris yang dikemukakan Burgess. Sini terlihat ya gambarnya dengan jelas, silakan kalian baca. Yang kedua adalah teori sektoral yang dikemukakan oleh Homer Holt. Ini bentuknya dari teori sektoral. Yang ketiga adalah teori inti berganda. Menurut Harris Ullman, bentuknya ini ya. Di pusat kegiatannya itu tidak terlalu meningkat seperti konsentris. Potensi fisik kota sebagai lahan dimanfaatkan untuk pemukiman, industri, perdagangan, perkantoran, fasilitas sosial. Sosial kota, keanekaragaman budaya. Dalam kota muncul berbagai permasalahan, di antaranya tingkat urbanisasi, pencemaran air, udara, suara, terjadinya kemacetan, dan konflik sosial akibat multikultur. Interaksi desa kota. Di sini akan terlihat bagaimana terjadinya alur interaksi antara wilayah kota dan wilayah pedesaan. Ya, kalau wilayah
desa kota itu akan saling mempengaruhi, ya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, adanya interaksi antara satu wilayah dengan wilayah lain, antara wilayah kota dengan kota, antara wilayah dengan desa, maka akan berdampak tentang dari pertumbuhan pemukiman terhadap kualitas lingkungan, seperti terkait langsung dengan manusia, tingkat harapan hidup, IMR dan ASFR, di mana angka kematian dan angka kelahiran. Yang kedua terkait faktor kesehatan, pengguna air bersih, jumlah korban penyakit menular, rasio penduduk dan dokter. Terkait dengan pendidikan, partisipasi anak usia sekolah, tingkat melek ekonomi. Terkait dengan ekonomi, tingkat pengangguran yang tinggi, rasio pekerjaan perempuan dengan total pekerjaan, dan pemakaian tenaga anak. Demikian tentang struktur peruangan kota yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.